Halo semuanya, kembali lagi di Ngobar bareng aku Dara. Dan hari ini kita bakal membahas topik yang gak kalah menarik nih. Kita akan ngebahas pengalaman seseorang menjadi host live di toko oleh-oleh khas Betawi. Mulai dari menawarkan produk sampai membangun interaksi dengan penonton di live-nya itu. Nah, sekarang aku udah ditemani oleh Kak Tiara nih. Halo Best TV. Halo Kak Tiara. Halo. Boleh dong kenalin dulu ke Best TV nih. Halo Best TV, aku Tiara. Oke, Kak Tiara, kalau boleh tahu kesibukan Kak Tiara sekarang apa sih? Kesibukan saat ini aku tuh kuliah ya, terus juga bekerja sebagai host live, itu aja sih Kak kesibukannya. Berarti kuliah sambil jadi host live di platform apa tuh kalau boleh tahu? Aku megang 2 media ya Kak, di Shopee sama di TikTok. Shopee dan TikTok. Oke, pasti agak cukup padat ya, kuliah dibarengin sama kerja gitu kan? Betul banget Kak. Nah, ngomong-ngomong soal host live nih Kak Tiara, banyak nih yang penasaran, gimana sih cara jadi host live gitu? Boleh nggak kita tanya-tanya lebih dalam nih? Boleh banget dong. Oke deh. Nah, Kak Tiara, sebelum Kak Tiara terjun nih ke dunia host live, Kak Tiara tuh udah familiar belum sih dengan live streaming atau enggak sebagai host live gitu untuk jualan produk ya, bukan untuk live streaming game gitu misalkan? Oke, untuk host live sendiri aku tuh udah sangat familiar ya, karena sebelum menjadi host live aku tuh selalu mencari tahu tentang si host live ini gitu ya, dan job desk-nya itu apa aja gitu ya, dan kebetulan aku tuh sangat tertarik banget untuk menjadi host live gitu ya, salah satu keinginan aku gitu ya, kerja sampingan sebagai host live gitu ya, jadi udah sangat familiar banget sih Kak untuk host live sendiri itu. Berarti sebelum Kak Tiara jadi host live, kakak udah tahu ya ada pekerjaan yang namanya host live gitu untuk jualan di platform Shopee dan TikTok tadi Kak Tiara. Iya betul, sudah tahu. Nah, awal mulanya Kak Tiara jadi host live tuh gimana sih? Awal mulanya tuh karena cuman iseng-iseng aja ya Kak ya, iseng-iseng karena kan waktu itu libur kuliah sebulan ya. Libur kuliah sebulan tuh aku kan bingung banget nih mau ngapain ya. Terus juga kalau misalkan kuliah kan masuknya cuma seminggu 2 kali ataupun 3 kali ya. Jadi aku tuh iseng-iseng buat ngelamar ke sebuah toko oleh-oleh ya di dekat rumah, di perkampungan Betawi tepatnya. Dia tuh kan banyak banget tuh Kak toko oleh-oleh ya. Cobalah aku melamar di salah satu toko tersebut gitu ya, dan ternyata itu keterima Kak gitu loh. Keterima dan alhamdulillah sekarang udah jalan 1 tahun 4 bulan bekerja di situ. Wow, lama juga ya. Berarti awalnya karena gabut aja ya di rumah, kayak betul. lagi libur kuliah nggak tahu mau ngapain, akhirnya daftar menjadi host live di toko oleh-oleh Betawi gitu. Iya betul Di banget. daerah mana tuh Kak? Itu kalau kalian mau tahu ya, kalian bisa lihat di perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan, itu kan banyak banget tuh Kak ya pusat toko oleh-oleh. Nah di situ aku kerjanya. Di Setu Babakan. Betul banget. Nah, yang bikin Kak Tiara yakin gitu untuk coba deh aku daftar nih jadi host live itu apa sih? Untuk hal yang bikin aku yakin karena kan aku udah mempunyai basic yang dimana dari SMP tuh aku suka banget ikut public speaking ya Kak ya, dan selain itu aku tuh suka banget menghadiri ataupun menjadi MC di berbagai macam acara gitu ya. Nah dari situ aku udah mempunyai salah satu bekal yang dimana public speaking aku ya, buat nge-MC ataupun buat memasarkan produk gitu ya Kak ya. Jadi itu sih Kak yang bikin aku yakin tuh itu public speaking aku gitu loh, dalam buat meng-host kayak gitu kan. Benar banget sih kan, kalau misalkan jadi host live kita harus punya basic public speaking ya untuk membuat penonton tuh tetap nyaman untuk nonton live kita ya. Betul banget. Berarti sebelumnya Kak Tiara tuh selain jadi host udah jadi MC gitu di mana-mana? Iya, untuk sebelum jadi host tuh aku juga sering jadi MC di berbagai macam acara seperti MC wisuda gitu ya. Terus juga MC untuk acara 17 Agustus, MC Maulid Nabi, itu udah sering banget Kak kayak gitu. Nah, apa sih yang bikin Kak Tiara gitu yakin nih bisa untuk menjadi host live? Nah, kalau misalkan tadi Kak Tiara bilang kalau Kak Tiara tuh pernah jadi MC, berarti kan Kak Tiara bisa nih public speaking gitu. Ini kan kalau misalnya di MC di depan banyak orang, orangnya beneran gitu kan. Kalau misalkan host live kan di platform TikTok atau enggak di Shopee gitu. Betul. Nah, yang Kak Tiara rasain tuh pertama kali gitu jadi host live, deg-degan kah atau udah pede nih? Karena kan Kak Tiara sebelumnya pernah jadi MC kan?
Untuk rasa pertama kali menjadi host live itu ya biasa aja sih Kak, nggak terlalu deg-degan gitu ya, karena kan sebelumnya sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum dengan banyaknya audiens gitu ya. Cuman kan bedanya kalau menjadi host live itu kita berbicara di depan kamera, yang dimana audiens itu lewat sosial media saja, tidak secara langsung kayak gitu Kak. Berarti karena Kak Tiara udah punya basic public speaking, jadi Kak Tiara pede aja ya di depan kamera untuk ngomong gitu ya? Iya gitu. Nah, kalau misalkan live nih Kak Tiara, biasanya Kak Tiara tuh mempromosikan produk apa aja sih? Untuk live itu aku biasanya mempromosikan mulai dari makanan khas Betawi ya Kak, seperti ada akar kelapa gitu ya, kayak kembang goyang, rengginang gitu ya, minuman tradisional khas Betawi. Terus juga aku tuh mempromosikan baju adat khas Betawi. Bahkan aku juga mempromosikan sebuah ciri khas Betawi, yaitu ondel-ondel. Ondel-ondel yang gede itu? Iya, yang bisa masuk anak, yang bisa masuk orang dewasa, itu aku promosiin juga Kak di dalam live streaming aku tuh gitu. Tapi aku penasaran nih, kalau misalkan Kak Tiara kan katanya jualan ondel-ondel. Nah, ada nggak sih yang beli ondel-ondel pas lagi live gitu? Ada. Dan itu pengirimannya Jabodetabek aja kah atau bisa keluar kota juga gitu kok? Bisa, dia bisa keluar kota, bisa di Jabodetabek juga kayak gitu. Menggunakan apa tuh pengiriman? Biasa kalau untuk pengiriman ondel-ondel yang besar itu, biasa toko aku tuh dia menyediakan mobil pick up gitu ya Kak. Jadi nanti customer itu bisa chat lewat Shopee gitu ya, lewat Shopee, nanti biar tim kita yang buat menghandle semua itu gitu. Oke, berarti kalian nih yang mau beli ondel-ondel bisa banget tuh. Ondel segede itu bisa loh dikirim loh Iya teman-teman. bisa ya. Kalau bisa kalian loh. pengen ada acara gitu ya, boleh banget di chat aja gitu. Oke deh, nah Kak Tiara kan menjaga interaksi dengan penonton supaya mereka betah ya nontonin kita di live. Itu tuh gimana sih cara Kak Tiara tuh supaya mereka tuh mau nonton live kita dan mereka tuh mau membeli gitu produk kita? Oke. Nah, biasanya tuh aku tuh suka mengadakan kayak ngasih voucher ya Kak ya, voucher gratis ongkir sama voucher diskon gitu kan ya. Nah, dengan hal tersebut kan pasti si penonton ini tertarik gitu loh, karena kan kalau misalkan penonton beli barang yang aku nggak live sama pada saat aku live itu kan berbeda ya Kak ya harganya gitu ya. Itu sih salah satu trik aku buat menarik si audiens ini, menggunakan berbagi macam voucher kayak voucher gratis ongkir, voucher diskon 5% ataupun 10% kayak gitu. Oke, berarti lumayan juga ya dapat voucher dengan cara nonton live doang ya? Iya, betul banget Kak. Nah, dari pengalaman Kak Tiara nih jadi host live untuk jualan produk oleh-oleh khas Betawi gitu. Skill apa sih yang Kakak misalkan bisa improve atau enggak skill baru yang Kak Tiara dapetin jadi host live ini? Untuk skillnya itu yang pertama ada komunikasi persuasif ya, karena kan kita kan kalau misalkan host live itu kita juga butuh yang namanya komunikasi, tapi bukan hanya komunikasi saja, melainkan kita juga harus yang namanya tuh mengajak supaya orang tuh membeli produk kita gitu kan ya Kak ya. Terus juga skill manajemen audiens gitu ya, karena kan kita perlu tahu audiens ini lagi butuh apa gitu. Terus juga sama buat analisis sih Kak, analisis untuk target penjualan per bulannya kayak gitu. Kira-kira ada tantangannya nggak sih Kak untuk kayak pembeli ini betah gitu nontonin kita di live dan sampai beli gitu produk kita? Banyak banget sih tantangannya ya. Untuk tantangannya tersendiri, yang pertama itu kita tuh benar-benar harus mendeskripsikan sebuah produk kita tuh dengan jelas gitu ya Kak ya. Apalagi kan kalau misalkan kayak oleh-oleh khas Betawi ataupun baju-baju khas Betawi itu kan diperlukan hanya pada saat acara-acara tertentu ya Kak, tidak setiap hari gitu loh. Nah, biasa tuh aku ngejual tuh harga ambiar banget Kak gitu ya, supaya produk itu laku gitu loh, kayak gitu. Berarti tantangannya itu ya, karena rata-rata seasonal gitu ya produk-produknya, kayak baju adat, iya betul. alat musik itu ada Kak. lengkap ya ternyata. Lengkap banget ya tokonya, iya. Nah, Best TV menarik banget ya tadi pembahasan dari Kak Tiara. Ternyata jadi host live itu bukan tentang menawarkan produk aja, tapi juga soal komunikasi dan juga kreativitas. Nah, supaya suasananya makin santai nih Kak Tiara, kita main game gimana? Boleh. Nah, Best TV, kita akan main game bareng Kak Tiara, tapi setelah yang satu ini. Jadi tetap di Ngobar. Halo Best
Mbak Sivi, balik lagi di Ngobar. Nah, kali ini kita bakal main games nih bareng Katiara. Gamesnya itu Disordered. Jadi ntar Katiara, aku ngasih pertanyaan nih antara 1 dan 2. Nah, Katiara tinggal pilih cepet aja, tapi harus cepet ya, nggak boleh mikir dulu ya. Oke, siap ya? Siap. Langsung mulai ya. Oke. Jualan offline atau live streaming? Live streaming. Produk manis atau produk gurih? Manis. Penonton ramai tapi sempat membeli atau penonton sedikit tapi banyak yang check out? Sedikit tapi banyak yang check out dong. Live siang hari atau malam hari? Malam. Promosi santai atau promosi full semangat? Full semangat. Full semangat ya. Iya. Produk mahal tapi eksklusif atau produk murah tapi banyak yang diminati? Produk mahal tapi eksklusif. Banyak pertanyaan tapi nggak beli atau langsung beli tanpa banyak tanya? Langsung beli tapi banyak tanya, capek nanya jawab-jawabnya. Live sendiri atau live bareng tim? Live sendiri. Jualan cepat habis atau harus promosi panjang dulu? Jual cepet habis dong. Komentar rame atau orderan rame? Orderan rame. Nah, BCV itu dia game Disordered bareng Katiara. Tapi aku pengen nanya dulu nih alasan Katiara milih jawaban tersebut. Tadi kan Katiara bilang yang gak banyak tanya tapi langsung beli ya. Aku tuh kan pernah juga ya nonton orang jualan di TikTok gitu. Nah, kalau misalkan kamu misalnya udah jelasin nih produk, misalkan baju adat, kelebihannya apa, ukurannya apa, gini-gini udah ngejelasin. Tapi ntar ada lagi nih orang baru masuk, nanya lagi. Perasaan kamu tuh gimana sih? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi asal di check out ya. Kadang kan ada yang bilang, "Kak, aku udah check out." Dia belum check out, tuh kan nyebelin banget gak sih kayak berarti gitu. ketahuan ya kalau misalkan. Iya, ketahuan sama aku siapa yang udah check out gitu kan. Tapi kan Kalau- capek gitu ya ngomongnya. Kalau misalkan di live, kita tuh ada keranjang kuningnya dong di bawah nih. Kita cuma masukin ke keranjang itu, kelihatan nggak? Kelihatan itu sama Kelihatan. aku. Misalkan kakak habis nanya nih ke aku ya. Tuh, terus kakak masukin keranjang kuning tapi nggak di check out, itu kelihatan sama aku. Kayak kita kan udah ngejelasin ya, kayak kenapa nggak di check out gitu. Tuh, Best TV, berarti nih buat kalian yang sering nonton jualan di live nih di Shopee maupun di TikTok, jangan cuma nanya doang, Dibeli, karena iya. host live capek nih ngejelasinnya ya. Iya, capek Diulang lagi gitu, tapi kalian nggak Betul. beli ya. Mending kalau banyak nanya tapi beli kan tadi. Betul banget. Terus kenapa sih lebih milih live sendiri gitu daripada bareng-bareng tim? Karena kalau misalkan live bareng tim tuh kita kan nggak tahu ya dari tim tersebut kalau misalkan terjadi kayak kayak pelanggaran oleh tim gitu ya. Karena kan kalau misalkan live di sosial media seperti TikTok ataupun Shopee kan tuh rentan banget ya Kak ya. Dan itu kan jadi tanggung jawabnya sama-sama sama tim gitu ya. Dan kita tuh nggak tahu siapa yang melakukan kesalahan itu gitu loh Kak. Kalau sendiri kan kita full bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri kayak gitu loh Kak. Oke, Lebih enak berarti gitu. Lebih baik ya udah bertanggung jawab aja untuk diri sendiri daripada sekelompok tim ini ya. Gitu. Kalau tim kan kita nggak tahu nih siapa yang ngelakuin kesalahan kayak gitu. Terus tadi Katiara nih juga lebih milih jualan lewat live daripada offline. Tapi sebelumnya Katiara pernah jualan offline? Pernah. Pernah. Kenapa tuh? Maksudnya kenapa lebih milih live streaming? Maksudnya perbedaannya apa sih jualan offline sama pas di live gitu? Perbedaannya pasti dari harga ya. Kalau misalkan di offline kan harganya lebih mahal ya Kak. Kalau misalkan di online tuh kan dia pasti lebih murah gitu ya. Karena itu tujuan utamanya untuk menarik audiens kayak gitu lewat diskon-diskon yang sangat menarik pastinya kayak gitu. Oke deh. Nah, itu tadi Best TV jawaban dari Katiara. Ternyata di balik jawaban Katiara tuh ada alasan-alasannya ya. Jadi di setiap pilihan itu punya tantangan juga dan juga strateginya masing-masing ya Kak. Betul. Oke deh, seru banget ya tadi Best TV kita udah denger nih pengalaman dari Katiara sebagai host live gitu untuk jualan di toko oleh-oleh khas Betawi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih Katiara. Boleh. Khususnya tentang pengalaman dan juga pembelajaran yang bisa jadi bekal gitu. Siapa tahu kan Best TV dapat insight nih dari Katiara cerita pengalamannya. Boleh ya? Boleh banget. Oke deh, tapi kita tanya-tanya Katiara setelah yang satu ini, jadi tetap di Ngobar. Udah 14 menit ya berarti. Nah, Best TV, kita langsung tanya aja kali ya ke Katiara nih, soalnya siapa tahu nih Best TV ada juga nih yang mau jadi host live, boleh ya? Boleh banget. Oke, nah selama Katiara menjalani pekerjaan ini, kemampuan yang paling meningkat gitu, apa sih? Kemampuan yang paling meningkat itu ada di komunikasi persuasif ya.
gitu loh, karena kan basicnya aku cuman bisa nge-MC gitu ya, ditambah aku posisinya sebagai host live itu jadi meningkatlah kemampuan komunikasi persuasif yang hanya dia bukan hanya tuh berkomunikasi, sekedar berkomunikasi aja, tapi melainkan untuk menarik audiens supaya audiens itu tertarik untuk membeli produk itu sih Kak yang paling meningkat. Iya benar banget sih, soalnya mempengaruhi orang supaya membeli produk tuh sulit sih. Betul Kalau misalkan banget. kita ngasih tahu, jadi kayak awareness tuh misalkan ngasih tahu tentang produk kita tuh gampang, tapi kalau misalkan nyuruh orang untuk membeli gitu itu agak tricky sih. Maksudnya iya, betul. harus ada kemampuan sendiri sih untuk mengajak orang supaya membeli produk-produk kita. Betul banget. Nah, dari pertanyaan tadi, ada nggak sih tantangannya selama live streaming tuh? Ada banyak banget tantangannya ya, berdasarkan pengalaman aku. Kalau misalkan aku kan live di 2 sosial media, Shopee sama TikTok. Nah lebih rentan itu di Shopee ya, karena menurut aku kalau di Shopee kalau misalkan kita live itu dia tuh nggak bisa kamera belakang. Kalau misalkan kamera belakang dia itu harus benar-benar menampilkan muka host tuh Kak. Kalau misalkan nggak ada muka host itu tuh bakal terjadi pelanggaran dan itu bakal kena poin penalti dari akun Shopee tersebut gitu loh. Nah maka tantangan bagi aku kalau misalkan lagi live itu kamera depan itu tuh muka aku nggak boleh ketutupan produk gitu ya. Misal aku lagi pegang ondel-ondel, tuh ondel-ondel harus bener-bener kelihatan gitu loh sama muka akunya kayak gitu. Susah dong ya kan, ondel-ondel gede nih di sini. Muka kamu harus tetap kelihatan gitu kan. Aku udah pegangnya ondel-ondel yang sedang sih kan, kalau yang gede kecil. banget. Nah, terus juga sama kalau misalkan kita ngomong ya, kakak boleh kalau misalkan mau chat di WA gitu ya. Itu kan sekarang tuh rentan banget Kak, walaupun kita udah ngomong wawa itu sangat rentan banget Kak. Jadi kalau misalnya kayak customer ini disuruh alih ke WhatsApp itu harus lebih disamarin lagi Kak, karena itu kalau misalkan kita ngomong wawa gitu ya, itu pernah aku kena Di-tag gitu ya? kena peringatan Kak dari si Shopee ini gitu, dan itu kena koin penalti kayak gitu Kak. Berarti tiap platform ada tantangannya ya, dan Ada, tiap betul. platform berarti ada apa ya yang nggak boleh dilakuin gitu sama live ya. Betul. Di antara Shopee sama live tuh lebih ribet yang mana sih itunya? Menurut aku untuk live tersendiri itu lebih rentan di Shopee Kak. TikTok juga sama. Intinya kita tuh harus pinter-pinter mengolah bahasa kita supaya tidak kena peringatan akun tersebut kayak gitu. Iya benar sih. Berarti menurut Kak Tiara nih, kesalahan umum yang paling sering dilakukan sebagai pemula nih pas jadi host live TikTok misalkan, itu apa sih kesalahan yang sering lah dilakuin sama pemula nih? Oke, mungkin tidak menampilkan wajah host gitu ya Kak ya, karena kan mungkin ada sebagian beberapa host live itu yang apalagi pemula ya Kak ya, mungkin dia pengennya kamera belakang gitu menunjukkan produk jadi pakai tangan kayak gitu kan, ada ya Kak ya gitu, tidak menampilkan muka. Terus juga sama itu yang tadi aku bilang, balik lagi tutur kata gitu loh, karena sampai saat ini aku udah setahun menjalin jadi host live itu kadang suka ada aja Kak kata-kata yang belibet gitu yang mungkin mengandung pelanggaran gitu ya, jadi harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Iya, karena siapa tahu kita nggak sadar ya kita ngomong apa betul. gitu kan di live, tahu-tahu udah kena ban gitu kan Iya, di TikTok karena apa kan di Shopee. kalau live itu kan kita ya udah ngomong aja gitu, Iya, sengalir ya kan kayak gitu. Nah, menurut Kak Tiara, pekerjaan sebagai host live ini memperluas relasi nggak sih, atau ada peluang di dunia kerjanya gitu? Menurut aku memperluas relasi ya, karena kan sebelumnya tuh aku tuh belum bekerja dan ini adalah pertama kali aku bekerja sebagai host live gitu ya. Jadi dari situ tuh aku banyak kenalan juga Kak gitu dari berbagai kampus, teman-teman aku gitu ya. Terus juga menurut aku bisa jadi peluang kerja kedepannya karena kan kita udah di zaman digital ya Kak, Iya, karena bener. semua serba online gitu. Jadi bisa kemungkinan untuk peluang kerja di masa depan. Berarti bisa memperluas relasi dan juga peluang kerja ya untuk di masa betul. depannya gitu. Betul. Nah, Kak Tiara kan udah berpengalaman nih, bisa dibilang berpengalaman kan sebagai host live. Ada yang bisa disampaikan nggak kayak buat orang yang mau mencoba menjadi host live TikTok gitu, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan? Kayak mungkin yang perlu disiapkan adalah public speaking kamu gitu ya, terus juga dari cara kamu menyampaikan pesan gitu ya, harus menyampaikan pesan secara jelas gitu ya. Terus juga intinya pintar-pintar menggunakan bahasa yang bikin customer itu menarik gitu ya, tertarik pada produk yang kita jual, itu sih Kak poin utamanya kayak gitu. Ya, tuh berarti teman-teman yang mau coba jadi host live, belajar dari Kak Tiara nih. Kita bukan cuma berkomunikasi di depan kamera, tapi kita juga harus bisa
ngajak orang supaya membeli produk kita gitu betul, kan. betul banget, betul. Berarti Kak Tiara merekomendasiin gak nih sebagai pekerjaan sebagai housewife kepada orang-orang? Oke, menurut aku sangat rekomendasi ya, karena kerja serius gajinya kerja terbalik dong, iya. misterius gaji serius ya, karena kan menurut aku housewife tuh gak yang tergolong sangat capek gitu ya. Kita cuman duduk 3 jam ya, capek mulut sih paling ya, Berbusa dikit ada ya? ada, tapi kan gajinya lumayan juga Lumayan ya ya? kan? Gitu kan, kerjaan kita cuman berbicara gitu, terus menganalisis gitu ya. Itu sangat recommended, apalagi buat mahasiswa yang pengen cari part time, itu rekomen banget. Rekomendasi. Berarti ya rekomen tuh guys yang mau jadi housewife bisa nih langsung aja. Sekarang kan lagi zaman ya, kayaknya semua toko ini deh ada live-nya juga deh sekarang, Betul, di betul. TikTok dan juga di Shopee ya. Betul banget. Nah terakhir nih Kak Tiara, ada pesan gak sih untuk teman-teman yang mau coba jadi housewife? Pesannya ya paling semangat ya, semangat pokoknya. Emang kita harus semangat dalam menjalani semuanya, kita harus semangat Kak. Iya betul, pesannya paling ya intinya banyak-banyak cari relasi gitu ya, karena kan dari relasi tersebut bisa tuh buat peluang kerja ke depannya, kayak gitu aja sih Kak. Gitu ya, berarti pesan dari Kak Tiara, semangat ya, semangat Iya. mencari loker ya, kayaknya sekarang ada banyak deh ya loker sebagai housewife tuh. Banyak banget Kak, Tuh, betul guys. dicoba aja ya. Yuk daftar, karena tadi kata Kak Tiara kerja misterius, Iya. kerja misterius, gaji serius gitu ya. Iya, kata kerja Kak Tiara. duduk ngobrol aja itu digaji kan lumayan Kak. Duduk doang bisa digaji, masa nggak mau ya? Iya, bukan duduk doang, yang ngomong juga iya Oh, nih. juga ya? Iya. Oke deh Kak Tiara, makasih banyak nih udah cerita pengalaman menarik untuk Best TV. Semoga ini bisa jadi inspirasi ya untuk teman-teman yang nonton ini. Nah, Best TV nggak kerasa nih obrolan kita tadi berjalan seru dan juga penuh insight ya. Dan Kak Tiara juga merekomendasikan housewives untuk Best TV yang mau mencoba nih. Nah, betul. kalau misalkan kita dari obrolan ini kita jadi tahu nih kayak dinamika menjadi housewife di toko-toko oleh khas Betawi, mulai dari proses awal, pengalaman saat live, hingga tantangan yang dihadapi oleh Kak Tiara. Nah, semoga pembahasan hari ini bermanfaat, khususnya bagi kalian nih yang mau coba jadi housewife gitu. Terima kasih ya untuk Kak Tiara udah mau aku tanya-tanya nih, ya. Oke deh, Best TV. Saya Dara, undur pamit diri. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Dah. Nah, Best TV nggak kerasa ya obrolan kita hari ini seru banget dan juga penuh insight nih, terutama bagi kalian yang mau mencoba untuk menjadi housewife di TikTok atau enggak di Shopee gitu. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat ya Best TV. Terima kasih juga untuk Kak Tiara yang sudah hadir dan juga berbagi pengalamannya nih untuk Best TV semua yang di rumah. Oke, saya Dara, pamit undur diri. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Dah.